Oke, bersyukur kepada Tuhan sebab hari ini saya diberikan kesempatan untuk berkongsi di dalam kebaktian pada hari ini. Seperti mimpi rasanya, tetapi reality. Oke, nah minggu ini adalah minggu yang sangat istimewa bagi kami di dalam pelayanan muda-mudi. Karena minggu ini kita adakan khusus khas untuk menghargai para muda-mudi di dalam gereja kita. Kita mendorong para muda-mudi untuk tampil ke depan untuk melayani Tuhan bersama-sama. Jadi jika Anda lihat tadi ada pemuzik yang mungkin masih baru bagi Anda, ada anak-anak muda yang bernyanyi seperti Valentino, first time hari ini kan Valentino kan? Kita beri kemuliaan kepada Tuhan, amin. Yeah, Sheila juga first time berdiri di pentas ini dan itulah tujuan kita mengadakan Youth Sunday di mana kita mendorong anak-anak muda untuk sama-sama melayani di dalam gereja kita. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan untuk itu dan hari ini juga saya diberikan kesempatan untuk berkongsi bersama dengan kita semua jemaat Tuhan. Nah saya sebagai pengetahuan saja, saya adalah nama saya Sandy. Oke, saya sekarang ini full time staff dan saya sekarang melayani di bahagian muda-mudi sejak tahun, kalau saya tidak silap, sejak tahun 2019. 19 atau 18 begitulah. Jadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan sebab dorongan jemaat Tuhan semua kami di pelayanan muda-mudi bisa dapat terus bertumbuh tahun demi tahun, tahun demi tahun. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena support, sokongan yang jemaat Tuhan berikan kepada pelayanan muda-mudi. Nah, oke, cukup untuk pengenalan itu. Alright, nah hari ini saya akan berkongsi kepada kita bagaimana kita dapat membangkitkan satu generasi yang baru, generasi yang akan meneruskan pelayanan di dalam gereja kita. Nah ini bukan karena saya lebih pandai, bukan karena saya lebih bijak, tetapi ini adalah satu perspektif sudut pandangan kami di pelayanan muda-mudi, bagaimana kita sebagai satu jemaah yang besar, jemaah St. Patrick bisa sama-sama untuk membangkitkan generasi yang baru yang akan datang, yang akan memimpin gereja kita. Nah, bagi seorang pengusaha, saya percaya banyak di sini yang diberkati dan menjadi seorang pengusaha. Alright? Nah, satu situasi yang merisaukan dan harus dirisaukan oleh para pengusaha adalah apabila dia tahu bahwa dia harus melakukan something. Dia harus melakukan sesuatu supaya perusahaannya itu tetap relevan. Dia bisa terus bersaing dengan perusahaan yang lain. Karena setiap hari pasti ada perusahaan yang baru. Di Tawau ini setiap bulan, setiap tahun mesti ada akan restoran-restoran yang baru. Nah jadi situasi yang harus dirisaukan, harus ditakuti oleh seorang pengusaha adalah apabila dia tahu dia harus lakukan sesuatu, tetapi dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Bukan? Itu adalah satu situasi yang sangat menakutkan dan harus dirisaukan oleh siapapun yang berniaga ataupun siapapun yang ada perusahaan. Karena apa? Karena orang lain itu selalu berubah. Dia punya cara promosinya, dia punya cara bagaimana mereka berniaga. Mereka lebih inovatif. Dan apabila Anda di posisi pengusaha dan Anda tahu Anda harus bersaing dengan mereka, Anda harus berubah. Tapi Anda tidak tahu apa yang harus diubah. Maka Anda akan ketinggalan. Itu adalah satu situasi sebagai seorang pengusaha. Bagaimana pula dengan gereja? Gereja juga berada di dalam situasi yang sama. Situasi yang harus merisaukan kita jika kita sebagai gereja kita tahu bahwa kita memerlukan anak muda untuk meneruskan pelayanan kita di masa hadapan. Kita harus membangkitkan generasi muda yang akan melayani anak-anak kita di masa hadapan. Situasi itu ditahu oleh gereja-gereja itu. Tetapi apa yang merisaukan adalah apabila kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Kita tahu apa yang akan bakal dihadapi. Kita tahu apa yang kita perlukan, tetapi kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan.
Dan itu adalah satu situasi yang sangat berbahaya. Alright? Berbahaya dan sangat merisaukan dan harus dirisaukan bukan saja untuk para koordinator di bagian muda-mudi tetapi kepada seluruh jemaah. Jadi ini dua situasi, dua sudut pandang yang harus membuat kita berpikir sejenak. Nah, saya sudah kongsikan kepada kita semua. Oke, tolong senyum sedikit jemaat Tuhan. Oke, nah saya sudah berkongsi tentang tentang tujuan Youth Sunday. Nah, kenapa gereja kita itu secara konsistennya mengadakan kelompok sel? Apapun yang terjadi, COVID datangkah, apa datangkah, kelompok sel itu tetap akan berjalan, khusus di dalam pelayanan muda-mudi. Walaupun kita harus banyak belajar banyak perkara, walaupun kita harus berkorban banyak. Dan setelah kita diberi sedikit kelonggaran untuk berkumpul di gereja, pelayanan di gereja kita terus ambil kesempatan itu, kita tidak tunggu lama. Kita terus adakan satu pertemuan yang kita panggil sebagai youth gathering. Di mana di samping kita ada pertemuan muda-mudi sepanjang setiap minggu, di ujung bulan, setiap bulan, kita adakan youth gathering, kita mengumpulkan para muda-mudi untuk kita ajarkan firman Tuhan kepada mereka. Dan kemuncaknya adalah September yang lalu, kita masih segar dalam ingatan kita adakan apa? Konferensi muda-mudi. Echoing Jesus. Kita mengadakan perkara itu. Dan selanjutnya kita juga adakan sukan untuk anak muda. Kita ada futsal, kita ada captain ball untuk para muda-mudi kita. Bahkan hari ini kita lihat kita ada pertandingan melukis. Dan sebentar nanti kita ada youth kitchen. Nah, kenapa gereja kita mengadakan semua itu? Kenapa kita? Karena semua perkara ini, jemaat Tuhan, untuk memimpin satu kelompok sel perlu komitmen yang sangat tinggi. Sudah itu kita tambah lagi, setiap bulan harus bertemu. Selepas itu kita tambah lagi, harus ada konferensi. Selepas itu kita tambah lagi, ada sukan. Kenapa gereja kita sangat komited untuk melakukan itu? Kenapa di bagian pelayanan muda-mudi kita komited untuk melakukan itu? Kenapa? Bukan hanya untuk memenatkan diri kita. Tetapi karena gereja kita, khususnya kepimpinan gereja kita sadar bahwa we must do something. Kita harus lakukan sesuatu untuk generasi kita saat ini. Sekarang, apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya, kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh patah semangat, kita tidak boleh hilang ide, tetapi kita harus lakukan sesuatu untuk generasi sekarang. Jika kita ingin menuai sesuatu dalam generasi ini, kita harus menabur sekarang. Dan itulah yang menjadi pegangan kepimpinan gereja kita. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Jadi gereja kita itu tidak tergolong dalam situasi yang saya katakan. Saya boleh katakan begitulah. Gereja kita tidak tergolong dalam situasi di mana gereja yang tahu harus membangkitkan muda-mudi tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Banyak perkara yang sudah kita lakukan dan itu adalah sangat bagus untuk masa depan gereja kita. Nah, tetapi itu tidak harus berbuat kita leka. Karena perkara ini harus dilakukan secara konsisten, jemaat Tuhan. Once kita berhenti, pemimpin sel tahu. Kalau kelompok sel kita tutup 2 minggu, berat tuh kau tarik balik anggotamu datang. Kau telepon pun kadang-kadang 3-4 kali, baguslah kalau disambut. Karena perlu konsisten di dalam situ. Once kita berhenti, susah. So hari ini jemaat Tuhan, izinkan saya untuk berkongsi bersama-sama kita. Oke, bagaimana kita bisa terus melakukan perkara-perkara baik yang sudah kita lakukan ini. Bagaimana kita boleh bersama-sama terus membangkitkan generasi muda yang akan meneruskan legacy pelayanan kita. Bukan saja meneruskan, tetapi melakukan lebih baik lagi daripada apa yang kita lihat sekarang. Alright?
So, Anda mau melihat gereja kita berkembang di masa depan? Yang mau katakan amin. Anda mau pelayanan gereja kita, gereja Saint Patrick itu memberi impak kepada kota Tawau? Yang mau katakan amin. Amin. Saya juga mau perkara itu. Jadi jika kita sama-sama mau, di bahagian muda-mudi dan jemaat Tuhan kita sama-sama punya hati yang seperti itu, mari kita lakukan sesuatu yang penting bersama-sama, yaitu membangkitkan generasi yang akan memimpin 10, 15, 20 tahun akan datang di gereja kita itu. Dan kita boleh mempersiapkan mereka dengan baik. Bagaimana kita bisa mempersiapkan anak muda-mudi kita dengan baik? Kita bisa belajar dengan menteladani kisah Paulus dan Timotius. Bagaimana Paulus mempersiapkan Timotius, untuk menjadi seorang penginjil, untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Nah, kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 16:3, dikatakan di sana, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang apa? Orang Yunani. Nah, Bishop sudah menjelaskan hal ini. Mengapa minggu-minggu yang lalu beliau sudah jelaskan mengapa harus si Timotius ini disunatkan. Nah, jadi kita harus ingat jemaat Tuhan bahwa Timotius harus disunatkan itu bukan untuk menukar statusnya. Bukan untuk apa-apa. Tetapi itu adalah satu strategi pelayanan untuk menjangkau orang-orang Yahudi pada waktu itu yang belum percaya kepada Tuhan. Sebab kita tahu menerusi pembacaan itu bahwa Timotius itu adalah dari keturunan seorang Yunani. Bapaknya Yunani, ibunya dari Yahudi. Nah, jadi orang kenal dia, semua satu kota kenal dia. Dia ini orang apa? Orang Yahudi, bapaknya ini orang Yunani. Dan itu menjadi satu tembok yang besar, itu menjadi satu halangan yang besar untuk Timotius menyampaikan firman Tuhan, atau Timotius untuk menginjil orang Yahudi pada waktu itu. Kenapa? Sebab orang Yahudi pada waktu itu menganggap semua bangsa-bangsa yang lain itu kafir. Oke, kalau kamu bukan Yahudi, kafirlah kamu. Oke, itu pandangan mereka. Dan mereka tuh sangat susah untuk bergaul dengan suku-suku yang lain. Sangat susah untuk bergaul dengan suku-suku yang lain. Bahkan, dorang tak maulah, dorang bersendirilah. Dorang hanya, orang Yahudi itulah bangsa yang diselamatkan, bangsa yang terpilih. Nah, jadi Paulus tahu perkara itu. Dia panggil Timotius untuk join dia. Dan dia tahu apa yang Timotius akan hadapi. Jadi bagaimana untuk mempersiapkan dia? Paulus meminta dia disunatkan. Supaya dia boleh diterima, supaya dia lebih mudah untuk menginjil orang-orang Yahudi yang belum percaya pada waktu itu. Semua itu karena apa? Semua karena berkat pengalaman dan pengetahuan yang Paulus ada. Dia melihat perkara itu akan terjadi, pasti akan terjadi. Dan untuk melindungi Timotius yang tidak punya pengalaman pelayanan pada waktu itu, Paulus mengarahkan dia untuk disunat bagi melindungi dan mempersiapkan dia. Nah, tanpa penyunatan itu orang lain mungkin akan berkata, orang-orang Yahudi pada waktu itu mungkin akan berkata kepada Timotius, kau siapa? Kau orang Yahudi, orang kafir, kenapa kau mau cerita-cerita pasal Tuhan dengan kami nih? Apa maksudmu? Mungkin lah, tak tahulah bahasa dorong waktu itu macam mana. Tetapi resiko itu pasti akan ada kalau bukan Paulus mempersiapkan si Timotius untuk disunatkan. Karena Timotius perlukan
authority itu. Alright, authority itu. Kalau tidak, pasti dia akan di-question. Baru saja dia mau buka mulut, kau siapa nih? Baru saja dia mau buka mulut. Oke? Nah, jadi apa yang kita boleh pelajari di dalam poin yang pertama ini? Di dalam kita sama-sama untuk mau membangkitkan generasi baru dengan mempersiapkan mereka dengan baik. Jemaat Tuhan kita yang lebih dewasa ini kita lebih banyak makan garam. Kadang-kadang ada perkara yang kita bisa lihat, kita tahu pasti anak muda ini akan alami itu kalau dia orang tidak buat ini. Sebab pengalaman yang kita ada itu sangat banyak tentang kehidupan ini. Bahkan di dalam pelayanan, bahkan di dalam kehidupan sebagai seorang orang Kristen. Jadi generasi muda kita hari ini harus dibimbing dengan cara yang tepat. Untuk mencapai sebuah tujuan yang tepat dalam hidup mereka. Paulus mempunyai misi yang sangat jelas untuk hidup Timotius. Dia mau untuk Timotius mengikuti dia dan menjadi seorang penginjil. Oleh sebab itu dia mempersiapkannya dengan cara yang tepat, yaitu untuk disunatkan. Soalannya, apakah visi kita untuk gereja anak muda kita? Untuk anak-anak muda di gereja kita? Jemaat Tuhan, pernah enggak Anda berpikir perkara ini? Apa visi kita untuk anak-anak muda yang ada sekarang ini di dalam gereja kita ini, baik yang dari di belakang sampai yang ke depan? Apa visi kita sebagai jemaah? Kedepannya kita mau mereka jadi apa sebagai jemaah? Pernah enggak satu kali pun kita pikir benda yang itu? Jika kita mau jemaat Tuhan, jika kita mau generasi muda, kita selalu komplain anak muda. Anak muda ini tidak hormati orang tua lah. Oh, anak muda ini tidak tahu adab lah. Anak muda ini tidak tahu apalah. Anak muda ini begitulah. Anak muda ini begitulah. Jika kita mau anak muda kita di gereja Saint Patrick bertumbuh, takut akan Tuhan, kita harus membimbing mereka. Kita harus ajar mereka. Dari kecil mereka kita mempersiapkan mereka bagaimana menghormati Tuhan. Kita harus selalu mengajar anak-anak kita dari kecil. Hari demi hari, minggu demi minggu, kita harus ajar mereka. Jadi bagaimana kita mau mempersiapkan mereka dengan baik adalah mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Waktu di rumah apa yang kita lakukan bersama dengan anak-anak kita? Saya ambil sedikit dengan Abang Gerald. Hari itu saya nampak Abang Gerald di luar bersama anaknya. Susah untuk kita nampak jemaat Tuhan. Bapak duduk di atas bonet kereta itu bercerita dengan anaknya macam kedekatan itu sangat kuat. Wow. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita bicarakan di rumah kita bersama anak-anak kita. Apabila kita bercerita tentang komplain, itulah mereka menjadi orang yang kuat komplain. Karena apa? Mereka belajar dari situ. Segala sesuatu itu bermula di rumah. Alright? So, persiapkanlah anak muda kita, gereja kita, persiapkanlah mereka dengan baik. Ajarkanlah mereka ajaran-ajaran yang benar. Ajarkanlah firman Tuhan di rumah, di mana-mana. Ajarkan mereka. Alright? So, jangan bersikap tidak apalah. Tidak payahlah tegur anak saya. Biarlah nanti pandai juga dia tuh. Pelan-pelan dia belajar juga tuh di gereja. Jemaat Tuhan, anak muda seperti yang saya katakan tadi. Kita lebih dewasa, kita lebih banyak makan garam. Dan ini hanyalah satu isi hati dan salah satu pandangan saya lah. Oke?
Anak muda, ada satu tahap di mana mereka ada mindset mereka sendiri sudah. Dan susah untuk ditegur sudah. Dan sebelum anak muda itu capai di tahap yang begitu, kita sebagai orang dewasa termasuk kami. Di dalam pelayanan muda-mudi, kita harus menuntun mereka sebelum sampai ke tahap itu. Karena sampai ke tahap itu, kita harus kerja lebih keras lagi. Sebab mereka sudah ada mentality mereka sudah pikiran macam mana saya harus hidup. Mereka sudah ada pikiran begini dan susah untuk kita perbetulkannya kembali. Nah, jadi jemaat Tuhan, punyalah visi untuk anakmu, untuk anak mudamu. Jangan hanya bagi mereka apa yang mereka mau, tapi Anda tidak punya visi dalam hidup mereka. Terutamanya dalam hal kerohanian. Selalulah punya visi untuk anak muda. Bukan saja anakmu, tetapi anak-anak muda di gereja kita. Apabila anak-anak muda itu dibimbing dengan sangat bagus di rumah, percaya, sangat mudah untuk kita membangkitkan generasi baru yang akan memuliakan Tuhan, yang akan melakukan perkara yang lebih luar biasa daripada yang pernah Anda nampak terjadi di Saint Patrick ini. Semuanya bermula di rumah. Alright, katakan kepada teman kiri kanan Anda, semuanya bermula di rumah. Anak muda jangan kamu pikir, itulah orang tua begini-begini. Enggak, ini untuk kamu ini. Oke, kepada adik-adik saya, kepada anak-anak muda. Kita harus bertumbuh menjadi seorang anak muda yang punya hati yang kuat. Jangan hati yang cepat koyak. Kamu tahu hati cepat koyak? Anak muda tahu nih. Hati cepat koyak. Dinasihati oleh orang yang lebih dewasa, koyak dia. Teruslah memberontak, dia postlah di Instagram. Begini-beginilah, apalah begini-beginilah. Siapa yang pernah buat begitu? Sila jangan angkat tangan. Oke, jangan ya. Kalau kamu terangkat tangan, kami tahu sudah tuh siapa. Jadi anak muda kita sangat perlukan nasihat dan tuntunan orang dewasa. Jangan jadi anak muda yang sombong. Hidup aku untuk aku. Tidak. Kita memerlukan orang dewasa. Siapa yang rasa dirinya muda, sila angkat tangan. Sila. Oke. Anak muda kita sangat perlukan pimpinan orang dewasa. Nasihat daripada orang dewasa. Kamu pernah dengar cerita tentang pokok? Pokok itu semakin tinggi dia. Mana saya punya pokok? Oke. Nah, pokok itu semakin dia tinggi, semakin banyak orang akan nampak dia. Bukan? Semakin dia tinggi, wah cantiknya pokok. Itulah sekarang orang berusaha bina bangunan yang tinggi-tinggi, menara yang tinggi-tinggi supaya orang boleh nampak. Wah. Oke, bahkan ada orang katakan kejayaan ataupun kekayaan negara, sesuatu negara itu boleh ditengok dari dia punya bangunan. Makin tinggi bangunannya, makin sampai langit, makin kaya lah dia tuh. Oke? Nah, pokok. Kita lihat pokok itu semakin tinggi, kita jangan lupa. Semakin tinggi pokok itu, semakin kuat rintangan angin yang dia harus hadapi. Anak muda, semakin tinggi pokok itu, semakin banyak rintangan angin yang harus dia hadapi. Anak muda, Anda mau berjaya. Anak muda, kita mau berhasil. Kamu mau menjadi orang yang terkenal. Kamu mau menjadi seorang pengusaha. Hati jangan cepat koyak. Hati jangan cepat kecewa. Hati jangan cepat putus asa. Dan harus punya kerendahan hati untuk belajar daripada bapak-bapak kita, uncle-uncle kita. Minta nasihat, minta pandangan daripada mereka. Kesombongan itu akan menghalang kejayaan Anda. Alright? So anak muda yang terakhir,
Sometimes orang pandang rendah kita bukan karena apa? Bukan karena latar belakangmu, bukan karena apa, tetapi sometimes adalah karena sikap kita. Sikap kita terhadap orang tua. So anak muda, kamu tahu ada something yang harus diubah dalam hidupmu. Dan apabila orang dewasa memimpin dengan baik, dan kita anak muda mendengarkan nasihat dengan baik, kita pasti bisa bersama-sama membangkitkan satu generasi yang baru yang akan dipakai Tuhan untuk melayani di gereja kita. Amin. Amin jemaat Tuhan. Alright, nah yang kedua, bagaimana kita bisa membangkitkan generasi yang baru? Yang kedua adalah kita berlari bersama mereka. Kita baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 16:4. Dalam perjalanan berkeliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penetua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaah menurutinya. Nah jadi daripada pembacaan ini kita bisa belajar apa yang Paulus lakukan. Oke? Nah ini bukan pengalaman saya sepenuhnya, tetapi ini adalah kita belajar daripada apa yang Paulus lakukan untuk membangkitkan seorang muda yang bernama Timotius. Oke? Berlari bersama mereka. Paulus membawa Timotius keluar. Keluar berjalan, bukan berjalan shopping sajalah. Keluar supaya Timotius bisa belajar bagaimana caranya lakukan ini, bagaimana ini, apa yang harus saya lakukan, apa yang saya harus lakukan ini kalau saya hadapi perkara-perkara ini. Jadi Paulus mungkin beginilah kalau diletakkan daripada di dalam kita punya konteks cara perbicaraan kita kan. Timotius, mari kau, aku ajar kau. Tengok macam mana aku buat ini, tengok macam mana aku buat ini. Supaya nanti waktu kau memimpin kau tidak blur. Kau tahu apa yang kau harus lakukan. Jadi itu yang dilakukan oleh Paulus. Paulus tidak hanya menyediakan, Paulus tidak hanya menghibur dia dengan kata-kata yang manis. Oh kau sinilah datang melayani. Bagus nih melayani Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan kalau kau melayani Tuhan. Oh kau akan dipakai Tuhan luar biasa. Oh kau akan begini. Tapi tidak diajar. Tidak, Paulus tidak begitu. Selalunya kita dengar begitu kan? Tidakkah? Tidakkah? Oke? Tapi Paulus tidak begitu. Paulus tidak berikan cuma kata-kata indah. Tetapi dia, jom, mari Timotius, mari kita kerjakan dorang nih sama-sama. Kau belajarlah, perlengkapilah dirimu. Kau tengok macam mana aku buat duluan. Nanti kau teruskan apa yang nanti kau teruskan apa yang sudah kita lakukan bersama. Nah jadi ada perumpamaan 2 ekor lembu. Yang selalu kita nampak. Oke. Lembu kan ini? Ini apa, lembu kah? Nah saya dengar dari sana bukan, dengar sini lembu. Jadi ini saya confirm dulu, ini apa nih, lembu kah? Oke kita anggap sajalah lembu lah ya, kalau salah nanti kita perbetulkan. Oke, nah ini adalah lembu. Nah lembu ini sudah diikat bersama-sama untuk melakukan kerja. Bersama-sama. Selalunya apa yang dilakukan adalah satu itu adalah lembu yang lebih tua, lebih dewasa. Satu itu adalah lembu yang lebih muda, yang tidak ada pengalaman. Kenapa selalunya diletakkan begitu? Supaya yang tua, lembu yang tua itu bisa memimpin. Jadi kalau yang muda ini mau lari dia harus ikut. Dia tidak boleh lari kemana-mana, dia tidak boleh berjalan sendiri. Dan apabila yang tua tuh memberi pimpinan, yang anak muda, yang lembu muda tuh ikut apa yang laluannya si lembu tua itu,
pasti akhirnya mereka akan sampai ke tujuan. Jadi dari perumpamaan ini juga kita bisa belajar. Kita harus, jemaat Tuhan, kita harus berlari bersama-sama anak muda kita di gereja kita. Amin. Kita tidak harus biarkan mereka berjalan sendiri di dalam kehidupan mereka. Kehidupan kami lah, termasuk saya juga, sebab saya juga masih muda. Oke? Jadi anak muda itu, jemaat Tuhan, kami perlukan role model. Siapa yang boleh jadi contoh kepada kami di gereja? Untuk kami ikuti. Siapa yang boleh jadi contoh yang baik untuk kami anak muda-mudi ikut di dalam gereja? Sebagai anak muda, kami perlukan seseorang yang bisa berkata kepada kami, pegang tangan kami, mari kita lakukan ini sama-sama. Mari kita lakukan pelayanan ini sama-sama. Because sometimes kita ada pikir, oh pelayanan ini untuk anak muda. Biarlah anak muda kita nih yang tua-tua berhenti. Atau kita nih tua. Itu tidak salah. Saya ulangi, itu tidak salah. Tetapi yang jadi masalahnya apabila kita tidak melatih anak muda, jom ikut saya sama-sama. That's why kenapa di gereja mana-mana sometimes kekurangan orang pelayanan. Kenapa? Kadang-kadang kita tidak mau membawa anak muda itu sama-sama. Jom, mari kita lakukan sama-sama ini. Kau tengok macam mana pelayanan ini terjadi dan nanti kau akan teruskan. Bahkan lakukan yang lebih baik lagi. Jadi jemaat Tuhan, dari seorang anak muda yang berdiri di sini, jadilah contoh yang baik bagi kami semua. Agar kami anak-anak muda bisa belajar daripada, dengan rendah hati saya katakan ini. Agar kami bisa belajar daripada Anda semua. Jadilah teladan bagi kami anak-anak muda. Jadilah teladan. Bayangkan kalau Timotius dipanggil oleh Paulus, boom, terus dikirim pergi sana. Tidak dibawa ikut sama-sama melayani dulu, explore. Bayangkan kalau Paulus tidak lakukan begitu, kamu rasa apa akan terjadi sama Timotius? Hatinya tidak siap kemungkinan. Habis itu akan ada hati yang tidak siap, kemudian putus asa, kemudian takut, kemudian nanti tinggalkan pelayanan. Kita tidak tahu. Dan itu, kalau itu terjadi bukan saja akan efek kepada hati Timotius, hidup Timotius, tapi akan efek kepada anak muda yang lain. Next time kalau dipanggil pelayanan dia tidak akan mau ikut lagi. Kenapa? Kau tengok tuh Timotius habis dia dikerjakan dipakai. Enggak maulah sudah aku melayani. Enggak mau aku jadi macam dia. Jadi Paulus tidak mau itu terjadi dan dia berlari bersama-sama. Dia berlari bersama-sama dengan Timotius. Paulus berlari sama-sama dengan Timotius. Jadi jemaat Tuhan yang lebih dewasa daripada anak-anak muda, berilah contoh kepada anak-anak muda kita. Marilah, banyak pelayanan yang kosong. Kalau kita mau anak-anak muda kita melayani, mari kita melayani sama-sama supaya kita boleh dorong mereka. Mari yang lebih dewasa, supaya anak-anak kita boleh teladani kita. Berapa orang yang ada license di sini? Oke, jangan angkat tangan lah ya. Kami sangat memerlukan bantuan di dalam pelayanan pemanduan. Sangat perlukan.
Kita mau bilang muda-mudi, umur berapa baru boleh ambil license? Umur berapa baru ambil license? Berapa? 18. Nah, umur 18 baru boleh ambil license. Kalau kita mau harap muda-mudi yang pandu van susah. Jadi kita perlukan lebih ramai jemaat Tuhan yang lebih dewasa untuk sama-sama melayani di pelayanan itu supaya pelayanan muda-mudi itu bisa berjalan baik, bukan muda-mudi saja, dewasa, semua yang memerlukan pengangkutan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi apabila kita memberi contoh di dalam pelayanan ini, senang untuk kita cabar anak muda. Oh, kau tengok uncle nih. Umur begini dia masih mengantar kita. Jadi next time kau harus jadi seperti ini, kita tengok dia macam mana. Sekarang kalau kita mau cabar anak muda kita pun takut durang. Kenapa dia bilang, oh kurang tuh pemanduan, kau masuk habis kau. So mari, nanti boleh call Saudara Larius, Pastor Majilus, boleh call mereka, saya mau memandu van. Barulah. So anak muda kita boleh mencontohi, menteladani Anda. Jadi kita harus berlari bersama-sama anak muda kita. Nah, untuk anak muda, ini dia. Untuk anak muda, jangan berpikir bahwa pelayanan itu hanya untuk orang tua saja. Halo anak muda. Sejak bila kita ada pikiran ataupun sejak bila kita umumkan di sini di gereja bahwa pelayanan penyambut tetamu hanya untuk orang dewasa saja. Pernah tidak kita umumkan gitu? Tak pernah kan? Tapi sejak bila itu ada dalam mentaliti kita? Secara tidak sadar. Nah, kalau saya tanya jemaat sekarang, dalam pikiran kamu lah apa yang timbul kalau saya bercerita tentang pelayanan penyambut tetamu. Pasti berpikir untuk yang lebih dewasa kan? Oh, yang muda-muda enggak lah, muda-muda tuh dipentas lah dorang tuh. Atau anak muda kita selalu berpikir begitu. Buang pikiran itu. Kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak di pelayanan penyambut tetamu, ajak Anda untuk mari sama-sama melayani di pelayanan itu, ikutlah. Karena mereka sudah menaruhkan satu harapan di dalam hidup kamu. Dia mau membimbing kamu. Kalau diajak untuk melayani di sini, ikutlah. Saya pasti mereka sudah berdoa bagi Anda. Oke? Nah, untuk muda-mudi juga, kita mungkin tidak seperti Timotius. Maksud saya adalah kita mungkin tidak seperti Timotius yang mamanya dan neneknya adalah orang yang kuat imannya. Dan dia dikenal sangat baik. Tapi marilah kita mulakan membina iman yang kuat agar melalui kita. Melalui kita, keluarga kita diubahkan. So kadang-kadang muda-mudi masalah kita adalah kita selalu salahkan keluarga. Sedar atau tidak itu yang selalu kita lakukan. Tapi daripada komplain itu, kenapa tidak kita mulakan dengan diri kita? Kenapa kita muda-mudi tidak mau ambil, oke lah kalau Tuhan mau pakai saya melayani Tuhan dan Tuhan pasti akan ubahkan keluargaku. Jangan mau untuk terus hidup di masa lampaumu. Tapi binalah sesuatu yang baru di masa hadapanmu. Dan jagalah anak muda, jagalah dirimu sebaiknya. Jangan rosakkan hidupmu. Karena apabila waktunya tiba, tiada alasan lagi untuk kita katakan kalau Pastor Majilus panggil pelayanan, dada sudah aku belum siap bah. Aku belum siap bah. Sampai bila kau mau siap? Oke? Dari saya awal pelayanan tuh sampai sekarang masih ada saya dengar alasan tuh. Saya belum siap. Saya belum. Tak tahulah sampai bila lah baru siap tuh. Kan Kak Kris? Oke? Jadi itu adalah poin yang kedua. Bagaimana kita bisa sama-sama membangkitkan generasi muda adalah kita berlari bersama mereka. Pegang tangan anak muda. Bawa mereka, jom. Harungi bersama masa hadapan mereka.
harungi bersama hari demi hari mereka. Supaya anak muda bisa belajar cara yang betul untuk terus bertumbuh. Oke, selanjutnya sebelum saya teruskan poin yang terakhir. Oke, kita akan saksikan satu video klip singkat ini. Jadi saya harap kita bisa sedikit belajar daripada video klip ini. Dipersilakan. Hello, Manu. Hi, how are you feeling? Good. Can you tell me more about her? Like, how did they become such a... So I'm going to ask you a simple series of questions. But my face will be blurred. Yeah, She would want to be a teacher. Saya rasa dia nak jadi princess. Princess? I don't think he set his mind yet on anything in particular. I think pilot. I want to be a pilot when I grow up. His favorite subject should be English. Chinese. Chinese. Who is his best friend at school? Very difficult to say. Not too sure. Joseph. Joseph. Ifa. Adelina ya. Idalina. And she likes a boy, Darius. She doesn't let people know, so I don't tell you. No boyfriend for me. Just friend. Usually when she have nightmares, she won't wake up, but she will scream and cry. Oh, cari saya. Pas dia ketakutan, mimpinya seram. I will tell my auntie to sleep beside me when I have nightmares. Oke, jemaat Tuhan. Video sebentar tadi itu menceritakan tentang bagaimana melalui soal selidik ataupun melalui interview itu, bagaimana memperlihatkan yang sebelah kanan saya itu adalah ibu sebenar mereka, yang sebelah kiri tadi Anda lihat itu adalah pembantu rumah yang menjaga anak-anak mereka. Apa yang mengejutkan sekali adalah dalam video sebentar tadi adalah ibu-ibu mereka sangka mereka mengenali mereka, anak-anak mereka. Ibu-ibu sangka mereka tahu sudah anak dorang mau jadi apa, siapa kawan baiknya. Tapi ternyata pembantu rumah tangga itu yang lebih mengenali anak mereka berbanding ibu kandung mereka. Jadi soalan terakhir yang ditinggalkan sebentar tadi itu sangat penting. Apakah kita harus meluangkan masa lebih banyak lagi untuk anak-anak kita? Sejauh mana kita mengenali anak-anak muda kita? Terkadang kita rasa kita mengenali mereka, kita tahu siapa mereka. Tapi kalau ikut dari video ini kadang-kadang kita harus pikir benar-benar. Benarkah itu? Jadi perselisihan faham itu selalunya terjadi karena saling tidak memahami yang diakibatkan oleh kurangnya hubungan antara generasi muda dan generasi yang lebih dewasa. Terdapat jurang yang besar antara generasi muda dan generasi yang lebih dewasa. Generasi dewasa tidak memahami generasi muda. Dan generasi muda juga tidak memahami generasi yang lebih dewasa. Jadi tugasan kita, jemaat Tuhan, adalah untuk mengecilkan jurang itu. Mengecilkan jurang itulah. Bagaimana caranya dengan membina hubungan. Kita lihat bagaimana. Pertama Paulus dia hanya panggil Timotius ikut begitu. Tetapi di dalam ayat yang ke 2 Timotius pasal 1, 2
Dia tuliskan di sana kepada Timotius, anakku yang kekasih. Dia tidak hanya memanggil dia ikut, tetapi at the end of the day, hubungan mereka sangat dekat. Sangat erat. Dan kedekatan itulah, jemaat Tuhan, yang digunakan oleh Paulus untuk membimbing Timotius. Dan hubungan Paulus dan Timotius itu telah menjadi satu perhubungan untuk membimbing. Hubungan itu menjadi satu hubungan yang membangkitkan Timotius. Oke? Paulus bawa dia pergi misi untuk mengajar dia bertumbuh dengan lebih baik sesuai dengan firman Allah. Dan dia melatih Timotius untuk hidup dalam kesalehan dan yang lain-lain lagi. Nah, jadi saya ambil kesempatan ini untuk berkongsi pengalaman saya sendiri. Oke, jadi boleh relax sedikit. Alright. Saya ingin berkongsi tentang pengalaman saya dengan Reverend Samuel. Siapa kenal Reverend Samuel? Siapa kenal Reverend Samuel? Oke, alright. Saya percaya kita sama Reverend Samuel sampai, bukan yang lain ya. Oke, nanti kamu Samuel yang mana satu nih? Oke, nah pada awalnya saya tidak kenal Reverend Samuel. Walaupun dia sudah melayani dulu di gereja kita, di gereja Saint Patrick ini. Saya tidak mengenali dia. Dan saya mula mengenali dia hanya dengan menemani Pastor Majilus untuk minum kopi bersama dengan Reverend Samuel. Hanya itu, minum kopi. Dan start dari minum kopi itu kami punya hubungan yang rapat, yang baik. Dan semakin kami rapat, dia semakin membimbing saya bagaimana pentingnya doa dan puasa di dalam kehidupan, di dalam pelayanan. Apa yang harus kita ada sebagai seorang pelayan Tuhan. Diajarkan semua itu. Nah, sewaktu MCO baru-baru, dialah antara orang pendorong saya untuk terus belajar di ATI. Tidak senang untuk belajar time itu, jemaat Tuhan. Sebab kami di bagian technical team. Bro Sim KV ada sana, Pastor Majilus ada sana. Kadang hampir setiap malam kami harus tidur jam 3, jam 4. Itu pun syukur kalau komputer bagi kerjasama. Kalau tidak, tak tidurlah kau. Apalagi seorang pelajar mau belajar, ikut kelas, mau buat assignment. Assignment kau lambat 1 menit, kosong lah. Tidak senang untuk saya waktu itu berjalan harungi semua itu. Sangat tidak senang. Banyak alasan yang saya boleh berikan pada waktu itu. Tapi Reverend Samuel, dia menegur saya dan dia sentiasa memperbetulkan perspektif pikiran saya. Kalau alasan itu kau terus pegang, kau tidak akan kemana-mana. Itu yang dia selalu ingatkan. Dan syukur puji Tuhan, berkat dorongan itu saya terus untuk belajar. Dan syukur puji Tuhan, saya selesai pengajian dalam sijil, semua karena anugerah Tuhan. Dan tidak berhenti di situ. Ada satu hari dia call saya. Tiba-tiba kan selalu kalau call nih mesti mau pi minum lah nih, tahu sudah nih. Oke. Call, tengok, Reverend Samuel, angkatlah dengan senang hati. Dan dia bukan ajak pergi minum. Kali ini lebih serius. Oke, first time juga dia call serius begitu. Jadi ya, dia katakan kepada saya, Sandy, Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Tuhan nampak apa yang kau lakukan. Bertobat dan kembalilah. Serius untuk melayani Tuhan. Wow. Benar tuh, itu yang dia cakap. Di dalam telepon. Saya terkejut. Dan masa itu, habis dia telepon saya berdoa. Mohon pengampunan daripada Tuhan. Dan kembali untuk serius di dalam pelayanan.
Nah, daripada minum kopi, jemaat Tuhan, daripada kami minum kopi, Reverend Samuel menjadi antara orang penting di dalam perjalanan pelayanan saya di bahagian muda-mudi. Daripada minum-minum kopi, dia menjadi pendorong saya. Daripada minum-minum kopi itu, dia menjadi orang yang membimbing saya. Kenapa? Dari minum kopi itu menjadi satu hubungan yang erat. Mana mungkin saya akan alami pengalaman seperti itu bersama dengan dia. Kalau kami tidak ada apa-apa hubungan yang erat. Dan saya percaya bahwa banyak pengorbanan yang dia sudah lakukan. Masa, tenaga, dan juga keuangannya yang sudah dia laburkan demi untuk perhubungan itu. Jemaat Tuhan, perkara yang kecil seperti minum kopi melahirkan satu hubungan yang menjadi berkat bagi saya. Jadi carilah siapa-siapa anak muda yang kamu mau ajak minum kopi sebentar nanti. Panas nih, oke, jadi Anda boleh ajak mereka lah ya. Oke, nah jadi Paulus adalah mentor dan pembimbing kepada Timotius. Dia melaburkan masanya untuk mengajar, membimbing Timotius agar suatu hari nanti juga dia boleh memimpin. Dan jemaat Tuhan, marilah bina hubungan yang erat, bina hubungan bersama dengan para muda-mudi di dalam gereja kita. Karena apabila ada hubungan yang erat, apabila ada hubungan yang baik, sangat mudah untuk kita sama-sama membina generasi muda yang akan memimpin gereja kita suatu hari nanti. Jadi sebagai kesimpulannya jemaat Tuhan, setiap generasi itu ada peranannya di dalam gereja kita. Setua mana Anda pun Anda punya peranan. Semuda mana Anda pun Anda punya peranan. Semua kita, siapapun kita, baik pelajar, baik pengusaha, baik apa lagi. Kita semua ada peranan kita masing-masing. Di dalam gereja kita untuk membangkitkan generasi muda. Generasi muda memerlukan generasi yang lebih dewasa karena pengalaman mereka. Begitu juga generasi muda memerlukan, generasi lebih dewasa memerlukan generasi muda karena generasi muda punya potensi yang luas di masa hadapannya. Membina sebuah generasi memerlukan kerjasama daripada generasi muda dan lama. Kedua-dua generasi ini harus bersatu, jemaat Tuhan. Untuk mendorong satu dengan yang lain, untuk menghargai satu dengan yang lain, untuk mengasihi satu dengan yang lain. Kita saling memerlukan. Anak muda, jangan pandang rendah orang yang lebih dewasa. Dan orang yang lebih dewasa, kita harus juga bisa lebih menghargai anak-anak muda di gereja kita. Apabila kita bisa bina itu, kita pasti akan menjadi sebuah gereja yang teguh. Pelayanan kita di masa hadapan, jangan kamu risau sudah. Jangan kamu takut siapa yang akan ganti aku pimpin seling. Jangan. Kenapa? Sebab kita sudah melakukan sesuatu yang betul. Tapi jemaat Tuhan, saya percaya semuanya ini tidak mudah dan memerlukan banyak usaha, bahkan mungkin air mata daripada kita. Tetapi jemaat Tuhan, apabila kita sama-sama mempersiapkan anak muda dengan baik, berlari bersama mereka, berkorban untuk membina hubungan dengan muda-mudi gereja kita, kita pasti akan melihat sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan terjadi di dalam gereja kita.
apabila kita dapat mengurangkan jarak itu, jurang itu, saya percaya kita pasti akan melihat sesuatu yang dahsyat terjadi. Dan saya tinggalkan ini untuk jemaat Tuhan. Generasi muda, generasi muda bukanlah hanya sekadar untuk mengganti generasi yang ada sekarang ataupun generasi yang lebih tua. Tetapi mereka akan memperkukuhkan pekerjaan Allah. Marilah kita sama-sama sepakat, satu hati, membina gereja yang serius dan membangkitkan generasi baru untuk pelayanan kita di masa hadapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.